Mari bersihkan riba Anda. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Assalamualaikum sahabat muslim. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian mantan pelaku riba dan akibat-akibatnya. Yuk kita saksikan. Baik sahabat muslim, kali ini tamu kita adalah mantan pelaku riba yang alhamdulillah sudah bertobat. Kesaksiannya akan memberi pelajaran pada kita semua bahwasannya riba akan merusak hidup kita. Terdengarnya klise, tapi nyata ya sahabat muslim. Baik Bapak, bagaimana kesan Bapak saat menjadi pelaku riba dan akibatnya terhadap kehidupan Bapak seharian? Terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada channel ini, di mana saya sudah diberikan kesempatan untuk menceritakan bagaimana pengalaman saya sejak tahun 2007 ya sampai 2015 berlimang dalam dosa riba di ayat Al-Baqarah 275 sampai 279. Dimana kita ketahui semua Allah mencintai sedekah, menyuburkan sedekah dan sangat membenci riba dan berperang dari riba. Semoga cerita ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan di channel ini mendengarkan semua. Selanjutnya saya bercerita awal mulanya begini Bu. Saya itu tahun 2007 diberikan kepercayaan untuk menjabat selaku wakil presiden direktur sebuah perusahaan asing di Jawa Barat. Dan dari situlah awal mulanya semua terjadi. Jadi saya pada saat itu diberikan semacam fasilitas, yaitu kartu kredit. Itu awalnya dari dua bank yang saya tidak mau sebutkan namanya di sini. Dan alhamdulillahnya banknya juga tersebut. Jadi saat itu saya tidak berpikir tentang riba dan saya awal tentang hal itu. Dan kemudian walaupun sudah ikut pengajian sedikit-sedikit, tapi saya belum begitu memahami. Saya pikir hal yang biasa saja. Kita pinjam, bayar bunga, kemudian belanja, terus nanti tiap bulan saya gajian, saya tutup. Akhirnya lama-kelamaan itu hal itu menjadi candu, menjadi semacam kebutuhan semacam hal-hal yang penting lah dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya tahun 2000 terus itu 2008, 2009, akhirnya di 2011
saya mendapat fasilitas pinjaman bank cukup besar. Awalnya sih ya cuman sedikit ya, 170 juta, kemudian naik 350 juta, kemudian naik 750 juta, kemudian naik dan naik. Karena walau alam pada saat itu semacam diberikan istijrat ya. Jadi kenaikan finansial saya, ekonomi saya sangat cepat sekali pada saat itu. Sangat drastis ya? Ya drastis sekali. Dari kehidupan yang kami keluarga itu ya biasa-biasa aja, kemudian ya serba ya cukup-cukup lah ya, hanya kerja, gaji, kemudian tiba-tiba saya resign dari perusahaan, saya bikin perusahaan sendiri, saya punya macam-macam usaha, dan salah satunya adalah industri perkreditan otomotif, ya. Showroom ya, yang bekerja sama dengan lembaga perbankan. Saya saat itu sudah tahu itu hal yang berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya riba. Walaupun pada saat akhir perjanjian, saya sudah bikin di situ berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan riba dan bunga bank. Penjual tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat pada saat akad kredit dengan konsumen. Tapi tetap saja saya menikmati hal itu banyak, karena kan saya mesti bayar langsung ke bank, bunga jelas bunga ya, karena itu bukan bank syariah. Jadi kalau orang tahu di bank syariah itu sistemnya seperti apa, dan dari lembaga pembiayaan itu kita dapat refund atau pengembalian yang berbentuk refund bunga dan refund asuransi. Dan kita seolah-olah memasukkan konsumen kita itu ke riba itu sendiri. Secara tidak langsung saya ikut berperan serta dalam hal itu. Kehidupan demi kehidupan berjalan lancar, cicilan alhamdulillah tercover, karyawan bisa kita bayar, dan saya dan keluarga hidup berlimpah harta. Ya, dan kami tidak berpikir bahwasanya saat itu yang kami alami itu bukan anugerah, tapi istijrat. Jadi Allah seolah-olah memberikan semacam fasilitas yang begitu enak, seolah-olah dunia itu gampang dan sebagainya. Tapi sebenarnya di ujung akhirnya akan ada sebuah tragedi. Selanjutnya ya. Saya lanjut 2011, 2012, 2013 kami berfirman harta. Di 2014 saya mulai agak sedikit aktif ikut kajian-kajian. Kalau dulu di tahun 1923 saya pernah ikut kajian juga. Di 2008 sempat teman keluar saat itu. Kemudian di 2014 itu ketika saya baru pulang dari tempat kerja saya mendapati kedua anak saya sedang membaca Quran dengan kitab Iqra yang lusuh. Kemudian pada saat itu saya menangis sejadi-jadinya dan berpikir selama ini saya bukan diberikan rezeki dan anugerah yang berkah dan halal, tapi diberikan sebuah istijrat. Maka pada saat itu saya berdoa sama Allah, kalau memang ini rezeki tidak halal, tidak berkah, tidak thayyib bagi keluarga saya, mohon rezeki diambil. Dan alhamdulillah, subhanallah ya, pada saat itu terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Tiba-tiba pemerintah menaikkan tanda jadi atau istilah kerennya itu down payment atau DP ya, buat kendaraan itu 30%. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan otomotif atau showroom-showroom yang menghentikan pada saat itu, karena tidak mungkin konsumen harus bayar 30% untuk mobil bekas. Di saat itu saya makin kecanduan lagi, pinjam sampai cicilan itu besar sekali, menyentuh angka yang cukup fantastis lah untuk saya bayar setiap bulan.
Berapa nih Pak? Dan dia cukup besar ya, hampir 100 jutaan setiap bulan. Dan pada saat itu stres, mulai terlibat perkelahian, anak-anak menjadi korban emosi saya, kemudian istri saya juga begitu menjadi korban atau kambing hitam emosi saya yang di luar sana tidak bisa mencukupi kebutuhan cicilan. Gitu. Sehingga rumah tangga kami itu panas, jadi terjadi pertikaian, pertengkaran, dan hal-hal yang perdebatan yang menurut saya tidak perlu ada atau tidak perlu ada dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu kan, tugas saya kan membimbing istri dan anak saya ya. Nah, alhasil setelahnya saya berdoa tersebut, satu persatu harta saya diambil. Puncaknya di 2015, insya Allah kalau nggak salah itu bulan Juli ya. Bulan Juli, pada saat itu saya menang sebuah tender di sebuah instansi lembaga di negara ini, tapi tiba-tiba bisa batal sepihak. Itu kalau bukan kuasa Allah itu nggak mungkin. Kuasa Allah emang untuk menegur saya, untuk saya mengambil ibrah dari proses saya main riba itu sendiri. Akhirnya saya bangkrut di November 2015 dan saya benar-benar bangkrut. Jadi saya punya pabrik saya tutup, saya punya showroom saya tutup, rumah tutup karena bukan tutup ya disita. Jadi rumah saya juga disita sama perbankan. Dan kami kembali ke titik nol di 2016 awal. Tapi saat itu pas kebetulan saya mendapat azab mungkin ya, pulang malam saya lumpuh total sekujur badan saya. Ini bukan cerita dusta ya. Lumpuh total dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang nggak punya uang sekali. Kemudian dan itu pun alhamdulillah dibantu oleh salah satu kerabat pakai BPJS dia. Cerita gitu. Alhamdulillah setelah keluar saya mulai memikirkan gimana caranya buat bisa bertahan hidup. Paling bertahan hidup dulu lah. Untuk bangkit kan perlu waktu karena memang saya lagi dalam kondisi kebingungan. Dan di 2017 saya melaksanakan sholat tobat dan alhamdulillah penyakit saya sembuh. 2018 perlahan mulai sembuh dan alhamdulillah sekarang kami hidup meski pas-pasan, hanya berdagang ya sederhana, telur asin, kadang-kadang saya jadi buruh harian, mencat kalau ada orang butuh cat di rumahnya dan sebagainya. Cuman kami tenang gitu. Kami tenang, ada sesuatu yang indah dalam keluarga itu lagi, jauh dari pertengkaran. Dulu itu setiap hari kami bertengkar, setiap hari. Tapi kadang di rest area bertengkar, di jalanan bertengkar. Dulu alhamdulillah sekarang insya Allah dia tidak lagi. Alhamdulillah. Tapi meskipun kami sekarang tidak dalam kehidupan yang mewah seperti dulu, kami alhamdulillah bisa hidup tenang, bisa ibadah tenang, bisa berbuat yang apa yang kami bisa lakukan semampu kami, tapi damai, tenang, tidak kemudian terjerat sana sini yang berkaitan sama riba. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga kesaksian ini insya Allah saya utarakan dengan sebenar-benarnya
menjadi ibrah bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin mendengar di yang channel Ibu ini ya. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat muslim, dari cerita di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya riba berdampak buruk ya bagi kehidupan kita semua, kehidupan pribadi, sosial dan berumah tangga. Maka dari itu kepada para sahabat muslim, dari sekarang saya mengimbau untuk stop riba. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.